Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Tom Haye tanggung kesedihan usai tiba di Belanda. Bocoran orang dalam PSSI proses naturalisasi 7 pemain sekaligus. Rencana gila STY duetkan pemain spesial di Piala AFF 2024. Momen lucu Martin Pas undang rasa haru. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rencana gila STY duetkan pemain spesial di Piala AFF 2024. Ajang ASEAN Championship 2024 atau AFF Cup 2024 memang masih akan digelar 1 bulan lagi. Akan tetapi Sintayong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia mulai memanggil satu persatu pemain Timnas Indonesia yang akan mengisi skuad di ajang tersebut nantinya. Dalam pemanggilan pemain untuk ajang AFF Cup 2024 nanti, Sintayong dan PSSI pun telah setuju untuk menurunkan skuad U22 dan beberapa pemain senior untuk ajang ini. Hal itu dikarenakan skuad Timnas U22 akan diproyeksikan untuk ajang SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23, yang mana akan digelar pada tahun 2025 mendatang. Oleh karena itulah, ajang AFF Cup 2024 kali ini digunakan sebagai masa trial bagi para pemain yang nantinya akan masuk ke Timnas U23. Dalam pemanggilan kali ini, Sintayong ternyata memanggil 2 pemain yang memiliki kemampuan khusus, yakni keahlian lemparan jarak jauh. Melansir dari laman transfermarket.co.id, selain nama Pratama Arhan yang dikenal dengan kemampuan lemparan jarak jauhnya, pelatih asal Korea Selatan ini juga memanggil pemain asal klub Persib Bandung, Robby Darwish, yang mana juga memiliki kemampuan yang sama. Hadirnya Pratama Arhan dan Robby Darwish di dalam skuad membuat kedua fullback baik kanan maupun kiri di Timnas Indonesia nantinya akan memiliki kemampuan lemparan jarak jauh yang bisa menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia. Pratama Arhan tentunya akan beroperasi di sektor bek kiri. Sementara itu Robby Darwish bisa berposisi sebagai bek kanan dan juga gelandang bertahan. Tentunya jika kedua pemain ini sama-sama bermain di ajang AFF Cup 2024, bukan tak mungkin Sintayong akan menurunkan keduanya dalam satu laga dan menjadikannya duet pemain pemilik kemampuan lemparan jarak jauh. Terdengar gila bukan? Bocoran orang dalam PSSI proses naturalisasi 7 pemain sekaligus. Baru-baru ini sebuah foto yang diunggah oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi bersama wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand cukup menarik perhatian netizen. Di mana dalam foto itu Yunus tampak berdiri di samping Marcelino yang sedang duduk di belakang meja kerjanya. Namun yang mengejutkan bukan hanya gaya keduanya, melainkan sebuah secari kertas putih yang terletak di atas meja itu. Kertas ini memuat tulisan naturalisasi pemain yang diduga berisi daftar nama yang diduga calon pemain naturalisasi, yakni untuk Timnas Indonesia. Coba kalian zoom, 7 pemain naturalisasi. Ada yang bisa baca dengan jelas siapa saja? Tulis salah satu akun warganet. Hanya saja netizen pun langsung melakukan analisis, menyarankan beberapa nama beken yang mungkin tercantum dalam daftar itu. Dari kolom komentar unggahan Yunus Nusi, banyak spekulasi yang bermunculan. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah bek Leeds United Pascal Struijk. Sementara itu kabar menyebutkan bahwa Borussielstra pun juga telah mengirimkan dokumennya
Sementara Strike dan Urip disebut-sebut berpotensi dinaturalisasi berkat darah Indonesia yang mereka miliki. Namun meskipun netizen mengasumsikan nama-nama tersebut, daftar yang muncul dalam foto ini tetap penuh misteri. Bisa jadi nama-nama yang tertulis bukanlah pemain yang sudah dikenal publik. Saat ini timnas Indonesia sendiri diketahui telah memiliki 14 pemain keturunan, dan sebagian besar diantaranya melalui proses naturalisasi. Momen lucu Martin Paes undang rasa haru. Kiprah Martin Paes sebagai kiper andalan timnas Indonesia terus mencuri perhatian berbagai pihak. Memang sejak bergabung sebagai pemain naturalisasi, Paes tidak hanya menunjukkan performa yang gemilang di bawah mister gawang, tapi juga kemampuan adaptasi yang luar biasa di luar lapangan. Kedekatannya dengan sesama pemain, pelatih, dan bahkan staf tim menunjukkan karakter yang rendah hati dan penuh kehanggatan. Momen-momen kebersamaan itu pun terlihat dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 19 November kemarin, tepatnya saat merayakan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Di mana euforia kemenangan itu sendiri tidak hanya dirasakan oleh para pemain di lapangan, tapi juga staf yang bekerja di balik layar. Termasuk Pak Udin, seorang manajer yang sudah lama menjadi bagian dari skuad Garuda. Setelah peluit akhir berbunyi, momen yang mengundang sorak dan tawa pun muncul di lapangan. Pak Udin yang dikenal sebagai sosok yang humoris si tim tiba-tiba berlari menghampiri Martin Paes dengan penuh semangat. Alih-alih hanya bertepuk tangan atau memberikan jabat tangan seperti biasa, Martin Paes menyambut Pak Udin dengan pelukan hangat. Bahkan, ia menggendong Pak Udin sambil tertawa lebar dan merayakan kemenangan dengan cara yang begitu akrab dan unik. Aksi ini sontak mencuri perhatian penonton di stadion dan warganet di media sosial. Video Martin Paes menggendong Pak Udin ini pun langsung viral, dengan banyak penggemar memuji kiper 26 tahun ini sebagai sosok yang tidak hanya profesional, tapi juga mampu membangun atmosfer positif di dalam tim. Memang tak hanya dengan Pak Udin, Martin Paes pun juga dikenal dekat dengan para pemain senior. Di luar sesi latihan sendiri, Martin Paes juga kerap terlihat bersenda gurau dengan rekan-rekannya, bahkan mencoba mempelajari bahasa Indonesia untuk lebih memahami budaya tim. Tom Haye tanggung kesedihan usai tiba di Belanda. Banyak cerita menarik di balik kerja keras para pemain timnas Indonesia yang berhasil merengkuh 3 poin pertamanya. Salah satunya datang dari Tom Haye, di mana baru-baru ini gelandang timnas Indonesia itu menceritakan sesuatu yang mengejutkan dalam sebuah podcast The Haye Way yang tayang pada hari Sabtu. Rupanya, Haye menjalani laga melawan timnas Arab Saudi di Stadion Gelora Utama Bung Karno dengan kondisi sang anak yang sedang sakit di Belanda. Bahkan, menurut Haye, situasinya pun cukup menegangkan. Hal itu diawali ketika beberapa jam jelang laga melawan timnas Arab Saudi, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari pasangannya di Belanda. Beberapa jam sebelum pertandingan, Bibi menelpon saya. Saya kaget karena saat itu di Belanda masih malam. Saya tahu mungkin ada sesuatu yang salah. Kemudian dia menangis dan bilang sudah di rumah sakit dengan anak kami yang paling kecil. Demikianlah cerita dari Tom Haye. Haye menyebut pasangannya itu sebenarnya enggan memberitahu kondisi sang anak kepada dirinya saat itu, sebab timnas Indonesia akan menjalani laga krusial melawan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebagai pemain profesional, Haye pun pada akhirnya tetap bermain. Bahkan pemain berusia 29 tahun ini mampu membawa timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Maka dari itulah, Tom Haye tidak sempat terlalu banyak merayakan kemenangan timnas Indonesia atas The Green Falcons kemarin. Sebab saat itu ia harus langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tom Haye pun sempat meminta maaf kepada awak media yang menantinya di mix zone SUGBK untuk wawancara, di mana ia harus segera mengejar penerbangan ke Belanda. Namun terkini Tom Haye kemudian mengungkapkan kondisi putranya. Menurutnya, sang putra sudah kembali ke rumah dan menjalani proses pemulihan.